Shalom FJ Batam, Happy Sunday. Senang bisa hadir pagi hari ini. Siap memuji menyembah Tuhan? Siap? Saya udah Bapak Ibu bangkit berdiri, boleh kasih salam kiri kanannya. Siap gak memuji Tuhan? Di minggu kedua ini, di bulan Juli, kita masih belajar hal yang sama, faith over fear, di mana ketakutan akan kalah dengan iman kita. Amin. Di dunia ini kita diberikan dua pilihan, takut atau iman. Tapi ketika kita dihadapkan dengan banyak pilihan di dunia ini, tapi ketika kita memilih yang benar, Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Amin. Mari kita satukan hati kita. Kita mau hampiri hadiratnya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Bapa. Engkau telah menyertai kami Tuhan dari malam tadi hingga pagi hari ini kami dapat bangun dengan sehat Bapa. Sebentar Tuhan, kami ingin memuji menyembah Engkau. Berkati kami Tuhan, lawat kami satu persatu Bapa, dari berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya Engkau yang bertahta Tuhan di tempat ini. Thank you Jesus. Jesus mighty name we pray. Amen. Kami berserah, tak terbatas kuasa-Mu. Hai jiwaku, berharap pada Yesus, penyelamatku. Berserah, hai jiwaku, sepenuhnya pada Yesus, penyelamatku. Melebihi segalanya, melebihi akal, tak terbatas kuasa-Mu. Oh Yesusku, Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan, Lord yang bebaskanku. Darah-Mu yang sucikan, basuh senam hidupku. Padamu berserah, hai jiwaku,
Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. Segenap hidupku padamu ku percaya, padamu
Jesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Your name is the greatest, is the highest, above all name. Kau yang menyembuhkan Tuhan, Kau yang menyucikan, Kau yang membasuh setiap kami Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang datang dan berseru kepadamu Bapa. Ini kami Tuhan, pakai kami Tuhan Yesus. In Jesus mighty name we pray. Amin. Siap memuji Tuhan. Amin. Boleh tos kanan kirinya katakan siap memuji Tuhan. Let's go.
segala raja, Tuhan yang agung dan perkasa. Come on church. Yesus kau raja dalam hidup, kuasa percaya. One more time. Yesus kau raja dalam hidup, kuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku ternyata. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Come on, shout! Selamanya. Wow, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan. Berikut pengumuman untuk sepekan ke depan. Doa syafaat akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 Juli pukul 7.30 malam bertempat di gereja. Ibadah IPF Men pada tanggal 19 Juli akan dilakukan pada pukul 5 sore bertempat di gereja. Ibadah Worship Night Young Pro dan TYNC akan dilakukan pada tanggal 16 Agustus pukul 6.30 sore bertempat di gereja. Mari seluruh jemaat Tuhan kita bawa dalam doa. Sekian pengumuman untuk pekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Jesus. Mari kita siapkan hati kita membawa doa-doa kita. Segala perkara Tuhan kami tanggung hanya di dalam nama-Mu. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Yesus, Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Benar Bapa, Engkau Tuhan kami yang setia. Engkau adalah sahabat kami. Engkau yang Allah yang selalu kami sembah dan kami tinggikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau selalu dekat dengan kami. Ya, sejauh doa kami, begitu dekat dengan kami Bapa. Terima kasih. Kami bangga Tuhan jadi anak-Mu. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus.
Allah kami yang setia. Kami juga Bapa mau berjuang terus Tuhan, untuk kelak Kau dapati kami setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa kami yang baik. Tuhan, sebentar kami akan menaikkan doa-doa kami kepadamu Tuhan. Kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan Bapa. Kami percaya Tuhan, sebelum Engkau Allah Tuhan, sebelum kami menaikkan doa-doa kami, Engkau Allah tahu Tuhan apa yang ada di hati dan di pikiran kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami Tuhan atas dosa-dosa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, baik yang kami sengaja Tuhan maupun yang tidak kami sengaja di dalam kehidupan kami, agar kami selalu berkenan di hati Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Bapa, pada saat ini, pada pagi hari yang penuh berkat ini Tuhan, kami mau datang kepada Bapa, menaikkan doa kami buat saudara-saudara kami Tuhan, yang sekarang ini dalam keadaan sakit maupun di dalam keadaan pemulihan Tuhan Yesus. Kami bawa saudara kami, Pak Cecep Tuhan, Pak Haryanto, anak kami Willy Hiskia, Pak Charles Tuhan, Kak Iren Tuhan, Pak Handoko Bapa, begitu juga semuanya Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini yang tidak bisa kami sebutkan namanya. Kami percaya Tuhan, orang-orang yang kami kasih ini Engkau lah yang memberkati. Apapun yang dia minum Tuhan, obat yang dia minum, makanan yang dia konsumsi, Engkau lah yang memberkati Tuhan Yesus. Karena kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Engkau Allah akan menyempurnakan kesembuhan daripada orang-orang yang kami kasih ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga kami berdoa juga Tuhan, buat anak-anak kami yang akan memulai lagi pendidikan mereka, sekolah mereka di minggu depan besok hari Tuhan Yesus. Semua kami serahkan ke dalam tangan Bapa. Berikan anak kami ini semangat selalu Tuhan untuk mencari ilmu Tuhan. Terlebih-lebih khusus juga Bapa, Engkau Allah yang memelihara kesehatannya. Sakit penyakit kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih juga Bapa kami berdoa, apa yang dibutuhkan anak-anak kami ini Tuhan, Engkau Allah yang memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Juga kami berdoa untuk pergumulan kami di tempat ini Tuhan Yesus. Kami yang ada di tempat ini, anak-anak-Mu yang sekarang membutuhkan pekerjaan, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah telah menyediakan yang terbaik sesuai dengan skill kami Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Bapa. Juga buat kami anak-anak tempat ini Tuhan, selama kami sudah lama menunggu Tuhan, doa-doa kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, bagi anak-anak-Mu di tempat ini yang membutuhkan keturunan, Engkau tidak pernah tidak mendengarkan doa anak-anak-Mu ini. Tapi kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tiba saatnya nanti Engkau Allah memberikan keturunan buat saudara-saudara kami di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa kami yang baik. Juga kami mau berdoa Tuhan Yesus buat hamba-Mu nanti Tuhan, yang menyampaikan firman Tuhan. Engkau Allah yang mengurapi Bapa, agar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu nanti, kami di tempat ini anak-anak-Mu terberkati Tuhan, dan kami bisa Tuhan Yesus melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Ini doa kami serahkan ke dalam tangan Bapa. Juga Tuhan Yesus, pergumulan kami Tuhan di dalam tempat pekerjaan kami juga Bapa, kami percaya Tuhan, proses demi proses kami lalui, kami bersama dengan Bapa. Kami percaya semuanya pasti selesai Tuhan, karena Engkau adalah penolong kami yang setia. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Begitu juga kami berdoa buat anak kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada saat ini menanti pasangan hidup Tuhan. Kami berdoa Bapa, Engkau Allah juga telah menyediakan yang terbaik buat anak-anak kami ini Tuhan. Pasangan hidup yang takut akan Engkau di dalam kehidupannya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa kami
menyertai, juga Engkau Allah yang memberkati Tuhan Yesus. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami kepadamu Bapa. Berkat Tuhan agar menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengarkan doa-doa kami. Tapi di atas semuanya itu Bapa, kehendak-Mu lah yang terjadi. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kala penolong kami, Yesus, dalam jalan-jalan-Mu melebihi jalan-Ku. Karena janji-janji-Mu setia bersamaku, Yesus. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Terima kasih segala perkara, segala masalah, segala pergumulan dapat ku tanggung di dalam Dia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalamnya. Oh Yesus, dan sahabat kami percaya Tuhan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Engkau. Oh Jesus, kami percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Itulah menjadi pengakuan iman kami kepada Engkau ya Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Penyertaan Tuhan begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Allah yang baik, sungguh baik Engkau ya Bapa. Haleluya. Kami siapkan hati kami untuk mendengar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang memimpin, membukakan hati dan pikiran kami ya Bapa. Sehingga setiap perkataan firman yang kami dengar boleh meneguhkan, menguatkan kami dan bekerja membangkitkan iman kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom buat kita semua. Jadi sebelum saya melanjutkan pemberitaan firman Tuhan, ya kita pada hari ini akan bersama-sama mendukung di dalam doa untuk dedikasi anak dari pasangan suami istri Bapak Sahrul Gunawan dan Ibu Lamriah Siaan, ya. Dan putranya yang akan didedikasikan diberi nama Joel
Halbert Immanuel, ya, nama yang sangat keren. Ya, Joel itu adalah nama seorang nabi ya dalam Alkitab ya. Kalau Halbert saya cari-cari itu artinya bersinar terang. Ya, Immanuel, Allah menyertai ya. Jadi kita doakan bahwa sungguh-sungguh anak ini menjadi anak yang membawa dampak, menjadi terang ya. Dan tentunya penyertaan Tuhan terus dikerjakan ya dalam kehidupannya. Acara dedikasi anak itu dimaksudkan ya menyerahkan anak-anak kepada Tuhan mulai pada masa kecilnya, dan orang tua, papa mamanya itu bertanggung jawab, berkomitmen ya, mendidik mereka, mengarahkan anak-anak ini lewat apa? Lewat keteladanan mereka, kehidupan mereka, sehingga mulai dari anak-anak ya, mereka melihat bagaimana kehidupan orang tua mereka menjadi orang tua yang takut akan Tuhan. Sehingga anak-anak ini juga menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menerima Tuhan sebagai Juru Selamat dalam kehidupannya. Ya, karena itu adalah perintah bagi setiap orang tua. Saya bacakan sedikit firman Tuhan ya. Dalam Ulangan 6 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9 ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu, apa yang Tuhan perintahkan kepada setiap orang tua ya, yang ada di tempat ini pada hari ini, haruslah engkau perhatikan dengan baik-baik. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahi. Jadi setiap saat, setiap waktu ya, kita mengajarkan kepada anak kita berulang-ulang dimanapun kita berada ya. Apa yang kita ajarkan? Tentang kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya, saya undang Pak Sarul dan Ibu ya, Bain juga ya. Semua kita boleh bangkit berdiri ya, kita akan berdoa buat kami memuji kebesaran-Mu. Ada Pastor Herman, boleh maju ke depan Pastor. Ya, kita ikut berdoa. Ajaib Tuhan, Engkau ajaib ya Bapa. Ajaib Tuhan. Kami memuji atas segala kebesaran-Mu ya Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Engkau ya Tuhan. Ajaib Tuhan. Mari sama-sama kita arahkan tangan kita kepada bayi yang bernama Joel Halbert Immanuel. Bapa kami dalam kerajaan surga, yang kami puji, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu anugerah. Joel Halbert Immanuel
boleh hadir di tengah-tengah dunia ini ya Bapak, tengah-tengah keluarga Pak Sarul Gunawan dan Ibu Lamria. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah yang baik. Kami mengangkat tangan kepada Engkau ya Bapak, kami mengarahkan tangan kami berdoa untuk Joy ya Bapak, untuk Joel ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Joel menjadi anak yang takut akan Tuhan, memiliki karakter Kristus di dalam kehidupannya ya Bapak. Dia menjadi anak yang membawa dampak, menjadi anak ilahi, di mana orang boleh melihat Kristus hidup di dalam kehidupannya ya Bapak. Terpujilah nama Tuhan Allah yang baik. Kesehatan terus menjadi bagian dalam kehidupannya ya Bapak. Terpujilah nama Tuhan, Engkau menjamah, Engkau melawat ya Bapak bayi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bayi ini menjadi bayi yang cerdas, anak yang cerdas, anak yang terus memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan memakai dia dalam pelayanannya. Tuhan percayakan dia ya Bapak menjadi anak yang setia kepada Tuhan, menjadi pengikut Kristus dan panjang kehidupannya ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Dia menjadi anak yang membawa dampak bagi orang-orang, terlebih lagi di tengah-tengah keluarga, bagi orang tuanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Pemakaian Tuhan luar biasa dalam kehidupannya. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhannya sepanjang kehidupannya. Masa depannya ada di dalam tangan pengasihan Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kami dedikasikan Joel Halbert Immanuel di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Berdoa untuk orang tua. Kami terus berdoa buat kedua orang tuanya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menyertai kehidupan mereka, membawa mereka semakin lebih lagi mengandalkan Tuhan. Bahkan kami berdoa biar suami istri ini boleh saling melengkapi satu sama lain, saling mengasihi satu sama lain. Engkau membawa keluarga ini semakin cinta akan Engkau ya Tuhan, semakin mengenal Engkau dalam kehidupan mereka. Biarlah segala sesuatu yang mereka butuhkan Tuhan yang sediakan. Mereka terus mengandalkan Tuhan di setiap langkah mereka. Kehadiran keluarga ini menjadi berkat bagi keluarga mereka. Dimanapun mereka berada, Roh Kudus yang terus memberikan kekuatan dan penghiburan dalam kehidupan mereka. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka, mereka boleh percaya bahwa janji Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, berkati Pak Sarul sebagai suami, terus menjadi kepala rumah tangga yang baik, yang mengandalkan Tuhan, yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Segala sesuatu yang sedang dia pelajari dengan firman Tuhan, biarlah boleh dia terus teguh di dalam Engkau, berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Berkati juga istrinya juga Lamria Tuhan. Kami percayakan semuanya dalam tangan Tuhan, menjadi penopang buat suami, menjadi ibu yang baik buat Joel ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Engkau berkati keluarga ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Oke, ya silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Puji nama Tuhan ya. Tadi lagunya tadi semua luar biasa. Ya, yang menguatkan saya, semuanya relate dengan firman Tuhan pada hari ini ya. Segala perkara ya. Segala perkara dapat ku tanggung ya, di dalam Dia yang memberi kekuatan ya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat ya. Sorry agak nggak bisa diikutin. Ya, jadi kita akan berbicara, pada hari ini saya akan berbicara tetap kepada satu tema ya, di bulan Juli yang diberikan kepada saya, Faith Over Fear ya.
Iman yang lebih besar daripada ketakutan. Iman yang mengalahkan ketakutan. Nah, lewat tema ini, saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita didorong semua untuk memiliki iman. Tidak hanya memiliki iman, tapi juga menghidupkan iman itu di dalam kehidupan kita. Sehingga sungguh iman itu bekerja di dalam kehidupan kita. Ya, dengan banyak tantangan yang kita hadapi sebagai orang Kristen, dengan iman yang lebih besar, dengan iman yang besar kepada Tuhan, kita sanggup untuk menjadi umat pemenang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Setiap kita bisa memiliki rasa takut, ya, rasa khawatir dalam kehidupan kita. Karena Tuhan melekatkan ada bagian di dalam otak kita, ya, di mana otak ini melihat situasi mungkin yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau ada ancaman di dalam kehidupan kita, ya, ada satu komponen di dalam kehidupan kita, ya, memberikan respon terhadap ancaman itu. Apakah itu rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas itu. Tapi Tuhan tidak begitu saja membiarkan umatnya mengalami ketakutan yang begitu besar. Tapi Tuhan juga memberikan sesuatu kepada Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, nanti saya akan jelaskan. Ya. Ada banyak yang selalu kita pikirkan. Dalam pikiran ini, ya, adalah sesungguhnya medan perang itu yang sesungguhnya ada di dalam pikiran kita. Kita setiap hari berperang di dalam pikiran kita. Yang membuat kadang-kadang kita menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi cemas. Ya. Apakah itu soal keuangan finansial, apakah itu soal keluarga, soal kehidupan masa depan anak-anak kita. Soal bagaimana kita menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang percaya. Ada banyak tantangan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terkadang mentok begitu ya. Kita nggak tahu lagi mau ngapain, apa yang harus kita perbuat, membuat kita bimbang, membuat kita cemas. Ya. Nah, oleh sebab itulah tema ini sangat tepat sekali. Segala perkara dapat ku tanggung. Ya. Jika kita selalu berlebihan memikirkan apa yang kita cemaskan, apa yang kita takutkan, kita tidak akan pernah menjumpai jalan keluar. Yang ada justru mungkin malah menimbulkan masalah yang lebih besar. Bahkan masalah itu kita tidak bisa hindari. Datang begitu saja dalam kehidupan kita. Amin atau amin. Kita nggak mau ada masalah, tapi datang gitu saja dalam kehidupan kita. Ya. Nah, lewat tema kita pada hari ini, ya, bagaimana kita diajarkan untuk mengalahkan ketakutan, kecemasan itu, ya, dengan memperbesar kapasitas iman, perbesar kapasitas iman kita. Ya, lawan takut adalah keberanian. Ketika ketakutan kita lebih besar daripada keberanian kita, kita menjadi orang yang kalah. Tapi ketika iman kita lebih besar daripada ketakutan kita menjadi umat yang pemenang. Amin. Ya. Saya bacakan satu firman Tuhan. Bangsa Israel yang dipimpin, ya, oleh Saul merasa ketakutan yang luar biasa menghadapi bangsa Filistin yang begitu banyaknya tentaranya yang kuat bangsa Filistin. Di dalam 1 Samuel 13 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara perhatikan ini dengan baik-baik. Saya bacakan, ya. Adapun orang Filistin
telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Ya, ada di situ ya, boleh dilihat. Dengan 3.000 kereta, 6.000 pasukan berkuda, pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju, berkemah di Mikmas, di sebelah timur Bet-awen. Bangsa Israel menghadapi ancaman yang sangat besar. Pasukan daripada bangsa Filistin dikatakan banyaknya seperti pasir di tepi laut. Ya, ancamannya begitu besar Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Gimana respon bangsa Israel melihat hal itu? Ayat selanjutnya. Ketika dilihat orang-orang Israel, ketika orang Israel melihat pasukan bangsa Filistin yang begitu besar, bahwa mereka terjepit, bangsa Israel merasa terjepit. Sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Keluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Wah, bangsa Israel berusaha sembunyi, lari dari kenyataan ya. Lari karena saking takutnya. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikuti dengan apa? Gemetar. Ketakutan yang luar biasa. Seluruh bangsa Israel ketakutannya luar biasa. Sampai gemetar Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Dikatakan firman Tuhan. Ya, mengalami ketakutan yang luar biasa. Dengan ancaman yang begitu besar. Nah, kehidupan Kristenan kita juga adalah sebuah peperangan. Setiap hari kita diperhadapkan kepada peperangan kita masing-masing. Berbeda-beda. Peperangan saya dengan peperangan Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan bisa berbeda. Ya. Terkadang musuh yang kita hadapi seperti apa yang dihadapi oleh bangsa Israel. Begitu besar rasanya musuh itu. Ya, yang ancamannya begitu besar. Pernah nggak ngalamin begitu? Saya pernah Bapak. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya nggak tahu lagi mau ngapain. Ya. Karena saking besarnya masalah itu, saya nggak tahu lagi mau ngapain. Ya. Saya mencoba lari, bersembunyi, nggak bisa. Mencoba lari dari masalah itu semakin mengejar-ngejar. Nggak bisa lari. Ya. Ketakutan itu semakin menjadi-jadi. Akhirnya apa yang terjadi? Kita menjadi orang yang depresi. Ya. Hidup kita tertekan. Nah, sebagai orang percaya apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada pilihan lain selain menghadapinya, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Masalahnya bagaimana kita menghadapi peperangan kita? Anak Raja Saul yang bernama Yonatan melihat situasi seperti itu, ya. Bangsa Israel terancam. Anak daripada Raja Saul yang bernama Yonatan punya respon yang berbeda. Ya, melihat situasi seperti itu. Saya bacakan dalam 1 Samuel ya. 1 Samuel 14 ayat yang pertama. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya. Ya. Jadi Yonatan seorang tentara, ya. Ada asisten yang membawa senjatanya. Mari kita menyeberang. Yonatan katakan kepada bujangnya, kepada anak buahnya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Tidak diberitahukan hal itu kepada Saul. Ya. Di saat orang lain berlari, menghindari, bersembunyi,
Tapi Yonatan bilang, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin. Ayo kita maju menghadapinya. Gak ada pilihan lain. Maju menghadapinya. Bagaimana menghadapinya? Ya. Saya baca ayat selanjutnya ya. 1 Samuel 14 ayat yang ke-6. Mohon maaf ini lompat-lompat ya. Sampai di sini bisa diikuti tidak? Bisa ya. Ya. Saya mencoba dengan bahasa yang sehari-hari, yang sederhana ya. 1 Samuel 14 ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjata itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk menolong. Baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Garis bawahi. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Inilah yang dipegang oleh Yonatan, ya, membuat dia tidak lari menghindari musuh, menghindari ancaman, ya. Tapi dia percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bukan dalam soal jumlah, kecil jumlahnya, besar jumlahnya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya untuk menolong saudara dan saya. Amin. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katakan kanan kiri. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Ya. Bulan-bulan sebelumnya kita juga sudah belajar bagaimana Yosua memimpin bangsa Israel untuk menuju tanah Kanaan. Ya. Banyak sekali tantangannya, terutama tentara Filistin yang menjadi ancaman, yang menjadi tantangan bagaimana membawa bangsa Israel itu kepada tanah Kanaan. Diperhadapkan kepada musuh bangsa Filistin yang harus dikalahkan terlebih dahulu. Tapi satu yang Yosua percayai, bahwa penyertaan Tuhan selalu ada ya di dalam kehidupannya. Tuhan selalu membela dia. Tuhan selalu menolong dia. Tuhan selalu memimpin perjalanannya. Ya, Yosua mengambil tongkat kepemimpinan dari Musa. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, dengarkan ini Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Dengarkan ini Ulangan 31 ayat yang ke-6. Yosua memimpin dengan gagah berani. Bukan karena tanpa alasan. Tapi ada satu janji firman Tuhan yang dia pegang. Dan janji Tuhan ini juga berlaku buat saudara dan saya sebagai umat pilihan daripada Allah. Ya, firman Tuhan ini tidak hanya berlaku bagi Yosua, tapi juga buat saudara dan saya yang ada di tempat ini. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan begini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan, Tuhan katakan ya, kepada Yosua lewat Musa, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, kata firman Tuhan. Allah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Inilah janji yang dipegang oleh Yosua. Ya, sehingga dia punya keberanian, sehingga dia punya iman yang diperbesar kapasitas di dalam kehidupannya. Ya.
yang membuat Yosua terus bertindak, melangkah. Walaupun tantangan yang harus dihadapi ke depan, dia tahu, dia sangat paham bahwa tantangan yang akan dihadapi begitu besar, membawa bangsa Israel kepada tanah Kanaan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar. Untuk melawan rasa takut dan gentar, hati ini harus kuat. Harus teguh, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Hati ini tidak boleh lembek. Harus kuat. Supaya apa? Supaya kita tidak takut. Kita tidak gentar menghadapi tantangan-tantangan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Harus teguh. Harus kuat hati ini. Ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya. Supaya ketakutan tidak menguasai kita. Janji Tuhan kepada Yosua juga berlaku buat saudara dan saya. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Dialah Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan saudara dan saya. Dia tidak hanya berjanji menyertai, tapi juga berjalan bersama-sama dengan kita. Ngerti maksudnya? Berjalan bersama-sama. Dia ada di samping kita. Mungkin dia pegang tangan kita saat kita menghadapi permasalahan. Ya, dia ada berjalan bersama dengan kita. Saya berjalan ke sana, dia ada di samping saya ikut berjalan juga. Dia tidak tinggalkan saya di belakang. Ya. Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ada tindakan juga yang Tuhan kerjakan. Tidak hanya menyertai, tapi dia juga ada bertindak. Ya. Ia tidak akan membiarkan engkau. Apakah suara saya terlalu keras? Enggak ya? Ia tidak akan membiarkan engkau, kata firman Tuhan. Seperti seorang anak lah ya. Anak saya waktu kecil, kalau dia sakit, demam, ya kita berdua sibuk cari kompres ya. Gimana caranya ya, kami kompresin, kami tungguin ya. Kalau nggak sembuh juga beli obat dan lain sebagainya. Ya, saya nggak membiarkan dia tergeletak di tempat tidur dalam keadaan demam mungkin. Enggak. Saya melakukan sesuatu buat dia supaya dia sembuh, anak saya. Ya. Ia tidak akan membiarkan engkau, begitu juga dengan Tuhan. Dia tidak akan pernah membiarkan engkau, kata firman Tuhan. Ini juga berlaku buat saudara dan saya, tidak pernah membiarkan engkau. Bagaimanapun keadaan kita, tidak pernah dibiarkannya kita sendirian. Amin. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat ya. Dan sahabat. Yes. Tetap percaya. Tuhan apa katanya? Setia. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, setiap saat kita berada dalam permasalahan kita, dia siap menopang tangannya. Ya. Begini terus, kita tidak pernah dibiarkannya jatuh sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apa firman Tuhan katakan lagi kepada Yosua? Tuhan tidak akan meninggalkan engkau,
meninggalkan engkau. Saudara pernah ditinggalkan oleh sahabat? Kalau ditinggal pacar mungkin anak-anak muda sering ya. Pada saat kita dalam keadaan baik, ya, wah, kita punya banyak sahabat. Tapi pada saat kita susah, satu persatu sahabat kita meninggalkan kita. Tapi ada satu sobat kita yang setia. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu, dia selalu menemani diriku. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ya, haleluya. Sebab Tuhan Allahmu, Dia yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau, dan Ia tidak akan meninggalkan engkau. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Pertanyaannya kepada kita semua yang ada di tempat ini. Percayakah kita? Percayakah kita akan janji Tuhan itu? Bahwa Dia yang akan berjalan menyertai engkau, Dia akan berjalan tidak membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Percayakah kita akan hal itu? Ya. Makanya kapasitas iman kita diperbesar, ya. Ketika kita sungguh-sungguh percaya akan janjinya. Yang sering membuat orang Kristen dikalahkan oleh ketakutan, kecemasannya, karena ketidakpercayaan mereka kepada janji firman Tuhan. Banyak orang yang lebih mengandalkan, percaya kepada kemampuannya, mengandalkan kekuatannya sendiri, daripada mengandalkan Tuhan. Sudah difirmankan dalam firman Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tapi tetap saja ada orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Maka firman Tuhan katakan terkutuklah orang-orang yang mengandalkan kekuatan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saya kasih ilustrasi begini Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Supaya kita pulang dari tempat ini, kita menjadi orang-orang yang diberkati. Kita pulang dari tempat ini, yes, amin. Saya pegang apa yang menjadi janji firman Tuhan. Ya. Dalam Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai ayat yang ke-41 tentang angin ribut diredakan. Ya. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lainnya juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang dahsyat. Ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ini berbicara tentang masalah mulai datang. Mulai seolah-olah masalah itu menenggelamkan perahu. Ya. Air, ombak itu menenggelamkan perahu mereka. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ya. Ia pun bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada murid-muridnya setelah angin reda, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?
Ya, mereka menjadi sangat ketakutan, berkata kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepada mereka. Jadi pada waktu itu Yesus menyuruh murid-muridnya, ayo kita bertolak ke seberang. Dia punya rencana. Tidak hanya punya rencana, tapi Yesus ikut. Yesus ikut di dalam perahu itu. Dia ada di dalam perahu itu. Ya. Pada saat itu Yesus tertidur. Bahkan ketika badai datang, Yesus masih tetap tertidur. Ya. Tidak terusik, tidak terganggu dengan badai itu. Artinya apa? Bahwa sebesar apapun perkara-perkara, ya, kita punya Tuhan yang jauh lebih dahsyat. Tidak ada kuasa yang lebih dahsyat. Ya. Katakan kepada masalah kita yang besar itu, saya punya Allah yang jauh lebih besar daripada masalahku. Nah, satu hal yang kita pelajari dari cerita tadi adalah murid Yesus itu punya pengalaman, dia bekas daripada nelayan yang dipakai Tuhan. Kalau soal kehidupan di laut dia tahu bagaimana ombak, diterjang ombak dan lain sebagainya. Ya, murid-muridnya tahu. Tapi pada saat badai itu datang, mungkin badai itu besar sehingga membuat kepanikan pada murid-murid Yesus, ya. Membuat kepanikan, sudah mulai masuk ke dalam perahunya, takut sekali mereka. Padahal Yesus ada di situ, ya. Satu hal yang dipertanyakan murid-muridnya kepada Yesus pada saat itu, tapi kenapa tidak menolong? Kenapa engkau membiarkan kami binasa? Nah, ini yang sering terjadi Bapak Ibu saya yang dikasih Tuhan. Ketika kita sudah mulai mempertanyakan ulang kembali, artinya tanda kepercayaan itu sudah mulai memudar. Kita mempertanyakan lagi kepada Tuhan, kenapa engkau tidak menolong aku? Ya. Tanda-tanda iman sudah mulai dikalahkan oleh masalah ketika kita mulai mempertanyakan. Enggak percaya lagi, ya, akan kuasa Tuhan. Padahal Yesus kuasanya sama. Mau ada badai, enggak ada badai. Mau badai seperti apa, kuasanya sama. Bahkan Yesus ada di dalam perahu. Ada bersama-sama dengan mereka. Ini yang sering dilupakan, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Janji firman Tuhan ini sering dilupakan. Bahwa dia menyertai, tidak pernah meninggalkan. Sering dilupakan. Kenapa kamu takut dan tidak percaya? Takutan disebabkan oleh ketidakpercayaan. Ya. Bukankah aku yang mengajak engkau ke seberang? Dan aku ada di dalam perahu itu bersama sebenarnya engkau. Ya. Tapi tetap meragukan kuasa Tuhan. Dan kenyataannya adalah hanya dengan berbicara, ya, badai itu menjadi teduh Bapak Ibu saya yang dikasihi Tuhan. Ya. Nah, kita juga harus mempercayai, ya, bahwa kuasa Tuhan itu dapat bekerja dalam kehidupan saudara dan saya ketika kita percaya. Setiap kita pasti akan mengalami yang namanya pergumulan, ya. Karena hidup ini adalah sebuah perlombaan yang diwajibkan. Miliki rasa cemas, ya, itu wajar karena Tuhan melekatkan itu. Ya, tapi Tuhan juga memberikan kita sesuatu yang bisa meneguhkan kita. Nanti saya kasih tahu. Ya. Ketika kita membiarkan ketakutan itu menguasai kehidupan kita, maka kita menjadi orang yang dikalahkan. Ya. Kita berbesar keberanian kita. Kita berbesar kapasitas iman kita. Ada 3 janji Tuhan kepada Yesua dan juga kepada saudara dan saya yang ada di tempat ini dalam menjalani hari-hari kita. Yang pertama adalah Dia berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan Ia tidak akan meninggalkan engkau.
Janji firman Tuhan ini harus kita pegang, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Harus kita percayai. Sehingga sungguh boleh kita melihat pertolongan Tuhan. Mengalami yang namanya Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Kita pegang janji Tuhan ini sehingga kita bisa mengalami, benar-benar sungguh mengalami pertolongan Tuhan. Dikerjakan. Ya, dia tidak hanya berjanji tapi juga action. Melakukan sebuah tindakan di dalam kehidupan kita. Yonatan katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Ya pada saat ini mungkin kita mengalami atau merasakan ketakutan, kecemasan. Ya. Tapi Tuhan punya caranya untuk menolong saudara dan saya. Ya. Memberikan kita rohnya. Tuhan melekatkan rasa cemas, rasa takut dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan juga memberikan kita solusi ketika kita berada di dalam kecemasan dan ketakutan. Dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan begini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan memberikan kita roh yang sanggup membangkitkan keberanian kita, ya, membangkitkan kekuatan yang meneguhkan, yang menguatkan hati kita, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Sedang setiap kita bangkit berdiri, ya kita naikkan pujian ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Pujian ini sungguh luar biasa, ya. Biarlah pujian ini yang kita naikkan menjadi iman percaya kita, ya, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan pada saudara dan saya. Sebab Dia Allah yang setia. Mungkin saat ini kita lagi stuck, ya. Kita lagi bergumul berat, seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar. Sesungguhnya ada pilihan buat saudara mengambil satu sikap pada saat ini. Saudara memilih tetap takut dalam ketakutan atau memilih untuk pegang janji firman Tuhan dan imani itu. Kita bisa memilih. Tapi saya sarankan untuk kita ambil langkah iman. Ambil langkah iman. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Ambil langkah iman. Pegang janjinya Tuhan. Berjalan, hadapi apa yang menjadi permasalahan kita dengan hati yang kuat, hati yang teguh.
bangkitkan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, yang memberikan kita kekuatan. Karena itu janjinya buat saudara dan saya, dia memberikan kepada kita roh, bukan roh ketakutan, tapi roh yang bisa membangkitkan kekuatan yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah yang baik. Oh haleluya, haleluya. Allah yang tidak pernah akan meninggalkan kami, tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau terus akan menyertai kehidupan kami ya Bapa, dalam keadaan seperti apapun juga. Kami terus pegang janji-Mu ya Bapa, karena Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kami ketika kami percaya bahwa tiada ada yang mustahil di dalam Engkau. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pastor Adi buat firman yang luar biasa, faith over fear. Mungkin kadang kita bisa mengalami rasa takut akan sesuatu, takut untuk mengambil langkah itu, takut untuk mengambil kesempatan itu, tapi Tuhan tidak hanya menyertai kita, tapi Tuhan berjalan bersama kita. Tuhan memegang tangan kita. Tuhan mengizinkan Peter untuk terjatuh di air, tapi Tuhan tidak mengizinkan dia untuk tenggelam. Tuhan mengizinkan Daniel untuk masuk ke goa singa, tapi Tuhan tidak membiarkan dia untuk dimakan. Amin. So choose faith over fear. Diberkati hari ini, amin. Saya mengundang Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Selamat datang Ibu di IBJF Batam hari ini. Semoga di kemudian hari kita bisa sama-sama bertumbuh di tempat ini, amin. Setelah ibadah, kita bisa memberikan persembahan-persembahan ada di sebelah kiri saya. Nanti setelah ibadah kita bisa memberikannya. Kita mau tutup ibadah kita hari ini. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri kembali. Kita naikkan segala puji, segala hormat hanya kepadamu Tuhan Yesus. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Oh, Engkau mulia, ajaib dan heran bukan akan Engkau Tuhan.
Kukagum akan Engkau ya Bapa senantiasa dalam kehidupan kami. Karena kami sudah melihat betapa baiknya Engkau ya Bapa. Pertolongan Tuhan, kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kami. Satu hal yang kami imani pada saat ini, tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Tuhan menyertai kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sakit pada saat ini. Sekali lagi tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Setiap kami berdoa dan kami punya iman, percaya bahwa segala sakit penyakit dapat disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjamah setiap rekan-rekan kami, sahabat kami yang sakit pada saat ini. Tuhan menyembuhkan. Kuasa kesembuhan itu menjamah mereka pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Kau baik buat mereka. Sungguh baik. Kau tidak pernah meninggalkan mereka. Sungguhnya Engkau ada buat mereka. Penyertaan-Mu sempurna buat mereka ya Bapa. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kami akhiri ibadah kami pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita semua mengangkat tangan kita. Kita mau terima berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih setia Allah Bapa di surga yang akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Satuan dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita yang akan meneguhkan kita, yang akan menguatkan kita sehingga kita dapat menjalani hari-hari kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin.